Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-faqir dapat silaturahim, salat subuh berjamaah. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, Qara'atul Istihlal dalam mukaddimah saya menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan ahli ilmu. Dalam ilmu balaghah, sastra Arab, ada istilah bara'atul istihlal. Orang bisa tahu ini temanya mau membahas apa, itu dari mukaddimahnya katanya. Saya ingin ambil kajian ini dari surah An-Naml ayat 15 setidaknya sampai ayat 19, karena dalam ayat 15 sampai 19 surah An-Naml ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang mulianya ilmu, dan ilmu itu adalah anugerah yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dibanding anugerah-anugerah yang lain. Jika ada orang mendapatkan anugerah kaya itu anugerah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah pada seseorang jabatan itu anugerah. Orang bisa bahasa burung, orang punya kemampuan politik yang hebat, mengkonsolidasi orang banyak, mengkonsolidasi apapun, itu anugerah. Dan sedikit ada orang punya kemampuan begitu. Ada orang kalau dia jadi ketua apa gitu, orang nurut dengan dia, itu anugerah. Kalau dia bicara orang ikut. Tapi anugerah-anugerah itu ternyata semuanya kalau di ranking di bawah anugerah ilmu. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ini dua nabi, yang satu bapak, satu anak, yang satu raja juga. Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman raja, kan begitu. Nabi Daud itu punya anak, kata para ahli tafsir, setidaknya dalam tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili saya baca, namanya Tafsir Munir, ditulis oleh ulama dari Syria, ulama yang sangat produktif. Tak banyak bicara beliau itu kalau bicara, pembicaraannya datar, mungkin tak ada retorikanya sama sekali. Tapi kalau menulis, Masya Allah, beliau menulis kitab fikih namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Itu sekarang sudah 14 jilid. Tafsir Munirnya ini 16 jilid, Pak. Baru dua kitab ini 30 jilid ya. Dalam tafsirnya beliau jelaskan bahwa Nabi Daud itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianugerahi punya anak 19 anaknya, jangan tanya istrinya lah. Nah, ingin saya membahas istrinya, anaknya saja 19. Tapi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran Nabi Sulaiman. Al-Quran itu tidak akan menyebut nama seseorang kecuali nama itu penting. Tak akan menyebut satu daerah kecuali daerah itu penting. Saudara-saudara, satu-satunya perempuan yang disebut dalam Al-Quran itu siapa namanya? Maryam. Istri Nabi pun tidak. Istri Nabi itu hanya disebut istrinya, perempuannya gitu. Tapi Maryam disebut. Sebutnya ibu Maryam itu menunjukkan pentingnya Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwa Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa itu anak laki-lakinya Maryam, bukan anak Tuhan. Bahwa Maryam itu ibunya Nabi Isa.
dan ini menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi Daud punya anak 19, tapi yang disebut dalam Quran siapa? Sulaiman. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ingin Allah mention, Allah sebut, Allah jelaskan daripada keberadaan Nabi Sulaiman. Walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Setidaknya 3 ayat dulu lah yang saya baca. Walaqad atayna. Lihatlah saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, pelungguh-pelungguh sami, pelinggih-pelinggih sami. Betul begitu bahasanya? Allah berfirman, sungguh kami telah memberikan kepada Daud, Nabi Daud, wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman, kami berikan kepada keduanya ilmu. Wa qala, dan keduanya kemudian berdoa, berkata kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, alladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Kau telah memberikan kami berdua kelebihan di atas hamba-hambamu yang mukmin. Apa kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, yang melebihi hamba-hamba yang lain? Tadi saya katakan beliau itu nabi, tapi juga beliau itu alim, beliau itu dikasih Allah ilmu, tapi juga dikasih jadi nabi, tapi juga dikasih jadi raja. Jaranglah itu. Sudah pinter, alim, nabi, raja. Tak cukup itu. Nabi Daud bisa membuat baju besi untuk perang itu. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Bisa membuat baju besi. Nabi Daud dianugerahi Allah Subhanahu wa taala suara yang indah, Pak. Kalau beliau sedang baca kitab Zabur, burung yang sedang terbang berhenti. Dulu di kampung saya, kampung ibu saya di Banten, ada seorang guru qiraat yang sangat masyhur, namanya Tubagus Mansur Ma'mun. Itu tak boleh jadi imam. Kalau jadi imam, makmumnya lupa semua baca Fatihah. Saking nikmatnya itu, Masya Allah. Suaranya empuk gitu. Allah. Perempuan-perempuan yang jadi makmum langsung itu, kok ada orang suaranya kayak begini indahnya, tidak boleh jadi imam. Ini itu bagus Mansur Makmum yang katanya suaranya indah ini, jauh. Dia hanya membuat orang lupa baca Fatihah. Belum seperti Nabi Daud yang membuat burung yang sedang terbang berhenti. Nabi Sulaiman banyak lagi. Allah sebut dalam ayat ini berikutnya.
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان, dan Nabi Sulaiman mewarisi Dawud, Nabi Dawud, dalam hal apanya? Dalam hal kealimannya, dalam hal menjadi rajanya, dalam hal menjadi nabi. Tapi Nabi Sulaiman diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan yang lain. Apa itu? Ulimna mantiqat thair. Nabi Sulaiman bisa paham bahasa burung. Mantiqat thair. Dulu ada seorang ulama menulis judul kitab, dikasih nama judul kitabnya Mantiqat Thair, namanya Syekh Fariduddin Attar. Syekh Fariduddin Attar, mungkin meniru dari ayat Quran ini, maka dikasih nama kitabnya Mantiqat Thair. Pembicaraan para burung, artinya bahasa burung. Nabi Sulaiman berkata, inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ya. Ada kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud kan dalam Quran. Nah, jadi ketika hudhud disebut, ini berarti menunjukkan ada pesan penting di sana. Tak cukup itu. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuza'un. Nabi Sulaiman juga diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan mengatur. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thairi. Jin, manusia, bahkan burung, semua tunduk pada Nabi Sulaiman. Pasukannya banyak. Ada yang disuruh mengambil mutiara. Nabi Sulaiman untuk mengambil mutiara, man yahusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalik. Yang menyelam jin-jin itu. Jin nurut Pak dengan Nabi Sulaiman. Saudara-saudara, tapi ini semua anugerah tadi. Bahkan Allah menguasakan angin kepada Nabi Sulaiman dalam ayat lain. Tapi angin, kalau Nabi Sulaiman mau pergi kemana gitu, nah, ini anugerah banyak, anugerah banyak. Tapi kenapa yang disebut dahulu ilmu? Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa hadha yadullu, ini menunjukkan kata para ulama, annal ilma, bahwasanya ilmu adalah anugerah Allah yang paling utama. Orang tak akan bisa jadi raja kalau tak punya ilmu dia. Orang dia tak akan bisa jadi nabi kalau tak dikasih ilmu. Orang tak bisa punya kemampuan yang lain-lain kalau tak punya ilmu. Maka ilmu adalah anugerah paling tinggi. Maka dalam mukaddimah tadi saya katakan, alhamdulillahilladzi faddalal ulama bi syarafil izzi was safa. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan orang-orang berilmu, ya, bi syarafil izzi was safa, dengan kemuliaan yang sangat tinggi. Maka kalau ada orang meremehkan ilmu, menganggap jabatan itu lebih hebat dari ilmu, menganggap kekayaan itu lebih hebat dari ilmu, berarti orang ini tak pernah ngaji Quran dia. Kalau dia ngerti Quran, berarti kemuliaan paling utama ilmu. Nah,
Saudara, orang berilmu itu dalam Al-Quran disebut 3 kali dalam 3 bentuk. Pertama, Allah menyebut orang berilmu dengan sebutan Rabbaniyin. Dalam bentuk atau dalam kata Rabbaniyin, Allah menyebut orang berilmu dengan sebutan Rabbaniyin 4 kali dalam Quran. Kadang disebut Rabbaniyin, Rabbaniyun, Ribbiyun. 4 kali, bisa dicek nanti. Kedua, Allah menyebut orang berilmu dengan sebutan ulama. Nah, ini yang kita sering dengar ini. Ada organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah saya ada di organisasi itu. Ada majelis ulama. Kata ulama dalam Quran disebut 2 kali. Ya. Pertama disebut dengan sifatnya di surah Fatir. Kedua disebut, diidhafahkan dengan Bani Israel, ulama'u Bani Israel. Yang pertama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang yang punya rasa takut kepada Allah yang layak dan pantas disebut ulama. Kata ulama dalam Quran tidak banyak, cuma 2 kali. Makanya ulama yang beneran tidak banyak sebenarnya. Walaupun ada majelis ulama, walaupun ada Nahdlatul Ulama, tapi ulama yang benerannya mungkin sedikit. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang berilmu dalam Al-Quran dengan sebutan ahlal dzikri. Ini pun 2 kali. Ya. As'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. 2 kali. Penyebutannya menunjukkan levelnya dan juga menunjukkan banyak sedikitnya. Rabbaniyin, Rabbaniyun 4 kali disebut dalam Quran. Tapi begitu ulama disebut hanya 2 kali, ahlul dzikri 2 kali. Berarti Rabbaniyin, Rabbaniyun lebih banyak dari ulama. Karena ulama hanya disebut 2 kali. Ahlul dzikri disebut 2 kali juga dalam Quran. Berarti juga ahlul dzikri dan ulama tidak lebih banyak daripada Rabbaniyin, Rabbaniyun. Allahu Akbar. Al-Quran itu laksana mutiara, indah sekali. Anda lihat dari sisi manapun dia indah, dari depan dia indah, dari samping dia indah, dari sisi manapun dia indah. Maka dulu ada seorang ulama tafsir bernama Asy-Syaikh Ibrahim Al-Biqai menulis tafsir berjudul Nadhmud Durar fi Tanasubil Ayati Was Suwar. Ditulisnya tafsir ini selama 17 tahun. Itu baru nulis tafsirnya 17 tahun. Jangan Anda tanya berapa lama beliau ngaji tafsirnya, coba. Kalau kita ini kan orang yang menikmati serba instan. Mie instan. Apalagi yang instan. Panggilan tuan guru pun instan. Panggilan kiai pun instan. Di Jawa dulu dipanggil Kiai Haji. Sekarang ada orang yang gelarnya tidak KH, tapi HK, hampir Kiai katanya. Hampir Kiai katanya. Insyaallah. Imam Ibrahim Al-Biqai menulis tafsirnya Nadhmud Durar fi Tanasubil Ayati Was Suwar 16 tahun. Allahu Akbar. Baik. Kita coba jelaskan apa makna Rabbaniyin, apa makna ulama, apa makna ahlul dzikri sampai zuhur. Kalau ada sarapannya, kalau tak ada ya tak sampailah saya, sampai syuruk saja. Rabbaniyin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan makna Rabbaniyin.
Rabbaniyin adalah ahli ilmu yang bersangkutan istiqamah dalam hal membaca dan mengajar. Ahli ilmu yang rutin mengkaji kajian, mengajar kajian, berarti dia disebut Rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu, jadilah kalian semua, kata Allah, rabbaniyin, seorang rabbani. Bagaimana seseorang disebut Rabbani? Allah jelaskan pada kalimat berikutnya. Kalian disebut Rabbani bima kuntum. Baknya disebut bak sababiyah ini. Santri menyebut bak sababiyah, sebab. Manya ma masdariyah. Bima kuntum tuallimunal kitab ay bita'limukumul kitab. Wa bima kuntum tadrusun wa bitadriz wa bidarsikumul kutub. Kalian disebut Rabbaniyin selama kalian satu, mau mengajar ngaji dan mau membaca mengkaji buku. Bapak-bapak, ibu-ibu, pelunggu-pelunggu sami yang duduk ini di masjid ini sudah masuk kategori Rabbaniyin karena mau mengkaji tafsir, mau mengkaji kitab Kifayatul Akhyar, mau mengkaji kitab Bulughul Maram, mau mengkaji kitab-kitab yang lain. Saya dengar tadi beliau bilang dibaca kitab Kifayatul Akhyar. Oh, saya kenal kitab ini. Dikaji kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah saya pernah khatam kitab ini. Mengkaji kitab-kitab tafsir yang lain. Tafsir Jalalain kah? Jalalain? Bagus kalau Jalalain. Jangan tafsir jalan lain ya. Kalau tafsir Jalalain, jangan tafsir jalan lain. Kalau tafsir Munir boleh. Tafsir Marah Labid ditulis oleh kakek buyut saya, orang Banten, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani murid daripada ulama asal dari Bima, namanya Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi. Kakek buyut saya dulu sudah kemari, Syekh Umar, sampai Bima. Sahabatnya banyak dari Ampenan ini, murid-muridnya banyak ya. Beliau adalah salah satu ulama Indonesia yang paling masyhur karena kitabnya banyak, nulis 104 kitab. Sahibul Mu'allafat allati sarat bihar rukban washtaharat ila aqasil buldan wa man yushari ilaihi bil banan. Beliau adalah ulama yang kitab karangannya dibaca orang banyak. Tafsir Munir, Marah Labid ya. Apalagi banyaklah. Bahjatul Wasail, Nasaihul Ibad. Pernah dengar kitab Nasaihul Ibad? Nah, ditulis itu oleh Syekh Nawawi saat beliau berusia 82 tahun. Bayangkan Syekh Nawawi usia 82 tahun masih mengarang kitab, Pak. Orang sekarang umur 75, 70 bergelut dengan penyakit asam aurat. Syekh Nawawi umur 81, 82 masih mengarang kitab Nasaihul Ibad. Nah, saudara-saudara, selama orang masih mau ngaji, masih mau baca kitab berarti dia Rabbani. Dan memang orang-orang yang selalu tidak jauh dari kitab dia baca, dialah ahli ilmu. Tak seperti orang sekarang. Kalau orang zaman dulu kan kalau belajar agama dia hatamkan itu ngaji. Pesantren kalau kita baca kitab dari awal muqaddimah sampai akhir hatam. Dan itu tradisi ulama-ulama salaf. Sekarang sayangnya pesantren-pesantren kita sedikit yang masih begini, yang kuat mengkaji kitabnya.
Saya tidak tahu apakah di kampus-kampus universitas yang Islam, universitas yang Islam ini, atau yang insya Allah Islam, ya, ngaji kitabnya dari awal sampai akhir sudah tidak lagi ya. Masya Allah. Dulu kita hatam. Ulama-ulama dulu sibuk dia dengan membaca buku, menulis, mengajar. Waktunya habis untuk itu. Sekarang ini serba instan. Orang katanya gampang. Kalau kita mau tanya tentang hukum agama, tanyalah katanya lewat dulu Mbah Google. Sekarang sudah ada lagi pesaingnya, namanya Mbak Meta AI. Dulu tidak. Orang itu dia kalau mau belajar dari kitab. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka saudara-saudara, saya katakan ma ajhala talabah syughluhumul YouTube yuftil jawaba wa laysa indahul kutubu ma'khadhuhul Google wal meta qad dhahabu wa innama sanadu fil ilmi hudzahabu ma ajhalat talabah. Alangkah bodohnya seorang santri, syughluhumul YouTube, jika dia disibukkan mencari ilmu lewat YouTube. Yuftil jawaba wa laysa indahul kutubu, ketika dia ditanya hukum, dia menjawab hukum lewat membaca kitab, tidak punya jawaban dari buku. Dia comot sana, comot sini. Ma'khadhuhul Google, dari mana ma'khadhnya? Ma'khadh itu referensi. Ma'khadhuhul Google, referensinya dari Mbah Google katanya. Wal meta AI wal meta qad dhahabu, mereka pergi mencari jawaban dari meta AI. Di HP kita ini ada meta, cari saja ChatGPT. Wa innamas sanadu fil ilmi hudzahabu, padahal sanad keilmuan itu dari seorang guru dan dari buku yang ditulisnya itu laksana emas. Nah, maka orang selalu bertanya, kau bicara begitu, apa referensimu? Siapa rujukanmu? Oh, Kiai Fulan, Syekh Fulan. Syekh Fulan dari mana rujukannya? Min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyakkah kiai-kiai yang rutin menulis kitab, mengajar kitab? Masih banyak, Pak? Di sini tuan-tuan guru masih banyak ya? Alhamdulillah. Soalnya saya dengar sekarang sudah sedikit kiai, tuan guru yang masih mau istiqomah ngajar kitab di pesantren, di madrasah. Kenapa? Karena jadi kiai yang rajin baca kitab, mengajar santri itu lama kayanya. Tak kaya-kaya katanya. Kalau mau cepat kaya itu jadi kiai tim sukses. Jadi kiai tim sukses itu cepat kayanya ini. Karena yang namanya tim sukses itu calonnya kalah pun dia sukses, apalagi menang. Calonnya kalah tapi dia tetap sukses. Namanya saja tim sukses. Tapi menjadi kiai yang ngajar kitab ini sedikit. Tapi kalau orang yang sudah tahu nikmatnya ilmu, mulianya ilmu, tidak. Dia memilih menjadi ahli ilmu yang rutin membaca, mengajar kitab. Saya kalau ditanya, apa waktu yang paling indah buat saya? Waktu yang paling indah buat saya, satu,
Saya katakan pada saat saya punya kesempatan menulis kitab, alhamdulillah saya punya yang sudah dicetak 4 kitab saya tulis. Bab usul fikih, bab fikih, usul fikih, sejarah saya tulis. Ya, dan bukan karena sekolah, bukan. Maksudnya bukan karena tugas sekolah gitu. Apakah bikin skripsi, apakah tesis, apakah disertasi, tidak, karena saya suka menulis. Salah satu kitab yang saya tulis pertama adalah Al-Fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqqihi jahlu yabhath wa yatanawal 'anit tatbiqatil usuliyah fil fatawa al-Indonesia. Saya berbicara tentang bagaimana ulama-ulama Indonesia berfatwa, menerapkan teori-teori usul fikih, bagaimana istihsan diterapkan dalam keputusan, bagaimana saddud dzari'ah diterapkan dalam keputusan, tidak hanya dibaca dalam kajian tapi kemudian diterapkan, diaplikasikan. Saya jelaskan dalam kurang lebih 360 halaman. Alhamdulillah berbahasa Arab. Ya walaupun bahasa Arab saya pas-pasan, Pak. Saya tulis. Belum lagi kitab yang lain tentang Imam Syafi'i, belum lagi kitab yang lain tentang sejarah ulama Nusantara, terutama tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau saya ditanya kapan waktu yang paling indah buat saya, saat saya mengajar di depan santri, saat saya membaca buku, saat saya menulis kitab. Ada, inilah kata saya, ya, waktu tilka min ahla sa'ati ayyami, kata saya. Itulah waktu yang paling indah buat saya. Bukan ketika sedang kumpul dengan orang-orang di warung kopi atau ketemu pejabat, ya itu tidak dilarang, tapi itu bukan sesuatu yang paling indah. Paling indah itu ketika begini ngaji ini. Kalau Bapak mau ngaji dengan saya kumpul sampai jam 9 pagi, ayo. Ini paling nikmat. Tilka min ahla sa'ati ayyami. Tapi saya belum seberapa. Dulu ada ulama namanya Ibnul A'rabi. Ibnul A'rabi sezaman dengan Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah. Beliau itu kalau sudah baca buku, nulis buku, tak bisa diganggu. Temannya mengajak kumpul-kumpul, ayo Tuan Guru kita kumpul-kumpul, acara ini acara itu, rapat tim sukses, apalagi tak mau itu, tak mau. Saya sibuk katanya, banyak tamu di rumah katanya. Temannya itu bingung, apa iya katanya, kok orang ini tiap malam ada tamunya. Dikirim muridnya ini untuk memata-matai Ibnul A'rabi, ya, namanya Dimas ini, disuruh memata-matai. Coba kau lihat apa betul itu, Syekh Ibnul A'rabi itu katanya tiap malam banyak tamu. Dilihat 1 malam, 2 malam, 3 malam, terus ternyata tidak ada tamunya. Beliau sedang membaca buku, wa nadhara fi hadza wa nadhara fi hadza, diambil buku, dia baca, dikasih catatan, lapor ini muridnya, temannya itu, bagaimana hasil pengamatanmu, banyak tamunya? Tak ada guru, beliau sedang baca buku katanya. Tiap malam saya ke sana, yang ada beliau baca buku. Dilihatnya bagian sini, dilihatnya bagian sini. Oh, baik, nanti kalau ketemu saya bilang, wahai Ibnul A'rabi, aku mengirim muridku untuk datang melihat dirimu di malam hari. Apa betul banyak tamu? Kata muridku, tak ada tamu katanya. Kau sedang baca buku saja, baca kitab saja. Ibnul A'rabi menjawab, lah itu tamuku. Tamuku adalah ulama yang menulis kitab itu. Tamuku adalah ulama yang menulis kitab itu, orang alim. Ini orang mulia. Saya ketika membaca buku, berarti saya sedang berdialog dengan penulis kitab itu. Tamu saya memahami jalan pikirannya, memahami cerita-cerita masa lalu. Oh, dahulu diharamkan orang pakai dasi. Dulu NU pernah mengharamkan orang pakai dasi, Pak, zaman Belanda.
Kenapa? Supaya tidak menyerupai penjajah. Amalan bihadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti hadis Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, berarti dia termasuk kaum tersebut. Dulu pakai dasi diharamkan. Pertanyaannya, kalau sekarang pakai dasi masih diharamkan? Tidak. Kenapa? Illatnya sudah tidak ada. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Dalam kaidah fikih ada kaidah yang berbunyi, hukum itu berjalan sesuai alasannya, illatnya. Ketika ada alasannya dia bisa haram, ketika tidak ada alasannya dia tidak haram. Tergantung begitu. Saudara-saudara, Ibnul Arabi ketika ditanya, mana tamu-tamumu? Inilah kitab yang aku baca. Keluarlah syairnya yang terkenal itu. Lana julasa umana mallu hadithahum alibba'u ma'mununa ghaiban wa mashhada yufidunana min ilmihim ilma ma madah wa aglan wa ta'diban wa ra'yan musaddada bila fitnatin tukhsha wala su'i ishratin wala nattaqi minhum lisanan wala yadah fa in qulta amwatun fama anta kadhibun wa in qulta ahya'u falasta mufannada. Lana julasa'u, saya punya teman diskusi, mana mallu hadithahum, yang saya tak pernah bosan ketika berdiskusi dengan beliau-beliau ini. Alibba'u, beliau-beliau ini orang yang cerdas. Alibba jamaknya labib. Alibba'u ma'mununa, dan mereka orang-orang yang bisa dipercaya. Ghaiban wa mashhada, baik pada saat ada di depanmu maupun pada saat dia tak ada di depanmu. Yufidunana min ilmihim ilma ma madah, ketika mereka memberikan padamu faedah ilmu, mereka memberikan padamu faedah ilmu yang luar biasa, ilmu-ilmu terdahulu yang kau tak pernah tahu dan kau belum lahir. Wa aglan wa ta'diban wa ra'yan musaddada, mereka mencerdaskan akalmu. Jadi kalau kita mau cerdas, ngobrolnya dengan ulama penulis kitab, Pak, ya. Ngobrolnya dengan ulama penulis kitab. Masya Allah. Inilah disebut rabbaniyin. Kalau kita ingin cerdas, ngobrolnya dengan ulama yang ngajar ngaji. Rabbaniyin. Saya melihat ini, Lombok ini masjid raya yang ngaji masih banyak ini, saya sudah bisa menyimpulkan, insya Allah warga Lombok, warga NTB ini semuanya cinta sama ilmu. Amin. Saya beberapa kali datang di Islamic Center tempat lain tuh tak sebacam ini jemaahnya. Kalau ini alhamdulillah masih banyak yang ngaji, Pak. Dan wajah-wajah yang ngaji ini dari wajahnya kelihatan rata-rata ini Al-Quran di luar kepala semua ini, Pak. Di luar kepala semua Al-Quran. Kepala di mana, Quran di mana lah. Alhamdulillah. Rabbaniyin. Ya. Makanya kalau ada ahli ilmu yang ngaji, kita harus senang. Kalau perlu kita biayai. Sebab ini yang membuat Islam hidup. Ada pesantren kiai yang masih baca kitab, ini harus kita biayai dia. Penting. Kedua ulama. Al-Quran menyebut ahli ilmu, yang kedua dengan sebutan ulama. Siapa ulama itu?
Ahli ilmu yang layak dipanggil ulama itu, kata Allah, ketika yang bersangkutan memiliki sifat khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Tak cuma banyak menulis, tak cuma baca mengajar, apa yang ditulisnya, apa yang diajarkan sesuai apa tidak dengan perilakunya. Boleh jadi dia dipanggil tuan guru, boleh jadi dia dipanggil kiai, boleh jadi dia dipanggil profesor, doktor, tapi jika tak punya dia rasa takut kepada Allah, tak pantas dipanggil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Doktor, tuan guru, kiai, buya, itu kan panggilan saya, panggilan masyarakat. Allah menyebut ulama dengan sifatnya. Masya Allah. Maka ada orang, Pak, mungkin tak sepintar kiai, doktor, tuan guru, profesor, tapi kalau rasa takutnya kepada Allah lebih tinggi daripada beliau-beliau ini, inilah ulama sesungguhnya. Saya menceritakan satu kisah yang masyhur dari guru saya dapat tentang Syaiban, tukang angonnya Imam Syafi'i, yang ngurusi ontanya Imam Syafi'i, kudanya Imam Syafi'i. Tapi orang ini disegani oleh Imam Syafi'i, sehingga ketika Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, pendiri mazhab Hambali, mau mengaji pada Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, Syaiban, awalan, coba ngaji dulu sama Syaiban. Imam Ahmad bin Hanbal bingung, kenapa saya suruh ngaji sama tukang angon, namanya Syaiban Ar-Ra'i. Tapi karena yang memerintahkan gurunya Imam Ahmad, bolehlah aku mau tes seperti apa hebatnya orang ini. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya Syaiban, ma ra'yukum fi rajulin taraka rak'ata fi salatihi nasiyan. Hai Syaiban, aku mau tanya padamu, bagaimana hukumnya kalau Anda seseorang sholat lupa satu rakaat, sholat zuhur, asar mestinya 4, baru 3 dia sudah salam, kurang 1. Kata Syaiban, ala ra'yina au ala madhabina au ala madhabikum. Ini mau dijawab pakai madhab atau pendapat saya apa pendapat Anda? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, weh keren juga ini, katanya. Tukang angon ditanya, dia mau pakai jawaban madhab mana, katanya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ala madhabina wa ala madhabikum. Oh baik, coba dijawab pakai madhabmu, madhab saya. Baik. Amma ala madhabikum, adapun kalau ini dijawab menurut madhab Anda, para ahli fikih maksudnya, tinggal dilihat, ditafsil. Fa in tadzakkara qabla tulil fasli bi allam yakun bainahuma qadru rak'ataini ata bi rak'atin wa sajada lis-sahwi. Kalau dia ingatnya dia kurang 1 rakaat, itu jaraknya, intervalnya belum jauh, cukup nambah 1 rakaat, setelah itu sujud sahwi. Misalnya dia begitu salam diingatkan makmum, istrinya lah atau siapa, kurang 1 Pak, oh ya sudah, nambah 1, Allahu Akbar, lalu nambah 1 rakaat, selesai menjelang salam sujud sahwi. Betul kata Imam Ahmad. Wa in tadzakkara ba'da tulil fasli, tapi kalau ingatnya sudah lama Pak, jaraknya sudah lebih dari 2 rakaat, misalnya biangkot syaribah kohwatan, sudah minum kohwah, sudah minum kopi, wa akala gorengan, sudah makan gorengan, wa akhadha ududan. Kalau ini tambahan saya, ini di kitabnya tidak ada. Kalau itu harus mengulang dari awal. Betul. Amma ala madhabikum, kalau menurut madhabmu bagaimana? Amma ala madhabina fa nafsu madhabikum. Sebenarnya kalau pendapat saya dalam fikih sama seperti tadi, cuma ada tambahan, kata Syaiban. Tambahannya apa? Sujud sahwi sama, cuma ada tambahannya. Tambahannya apa? Kami kalau lupa 1 rakaat,
dalam salat. Seperti tadi itu, mestinya zuhur 4 baru 3 salam. Kata Syaiban, "Fanasumu sanatan kafaratan lima fata minal ghaflah." Biasanya kalau saya lupa 1 rakaat dalam salat, saya puasa 1 tahun. Saya puasa 1 tahun karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafaratan lima fata minal ghaflah. Kenapa kok hanya sholat 5 menit 10 menit saja, kok pikiran saya kemana-mana. Pengurus NU ini mikiri kenapa dana hibah tak turun-turun dari gubernur. Masya Allah. Pengurus Islamic Center ini juga mikiri kenapa dana hibahnya kok berkurang, katanya. Allahu Akbar. Ini syaiban ulama. Kenapa? Karena yang bersangkutan yakhsyallah, punya takut kepada Allah. Makanya dulu ada ayahnya Kiai Ahmad Siddiq, namanya Kiai Siddiq. Kakaknya Kiai Ahmad Siddiq namanya Kiai Kusyairi. Tinggalnya di Banyuwangi, di Glenmore namanya. Mertua dari Kiai Haji Hamid Pasuruan, seorang ulama terkenal, Al-Arif Billah, wali Pak. Kiai Hamid Pasuruan itu. Mertuanya itu Kiai alim. Diajak masuk jadi pengurus NU di Suriah, tak mau. Saya belum ulama, katanya. Janganlah saya duduk jadi pengurus NU, apalagi kok di Suriah. Ketua pun tak mau. Masya Allah. Ulama itu berat, tapi saya dukung NU, katanya. Saya jangan di majelis ulama, saya bukan ulama. Ulama itu berat. Keluar itu kalimatnya, pengarang syair. Syairnya indah sekali. Inni i'tadzartu liman qila humul ulama lada mahafila tud'a nahdatal ulama li'annani lastu minhum la wa rabbuhum bal lastu mimman yaliqul hafla bil ulama لأن كنههم من الإله وصف في خشية وتقا في الحصر في إنما إني اعتذرت, aku meminta maaf, liman qila humul ulama, kepada beliau-beliau yang sudah disebut ulama, lada mahafila, yang beliau ada di satu organisasi, tud'a Nahdlatul Ulama, nama organisasinya Nahdlatul Ulama. Saya tak usah dimasukkan dalam struktur karena saya malu. Di annani lastu minhum, karena saya ini bukan ulama, katanya. Bal lastu mimman yalikul hafla bil ulama, bahkan duduk di bagian depan dengan ulama saya tak pantas. Li anna kunhahumu, karena hakikat ulama itu minal ilahi wusif, disebut oleh Allah dalam Quran, fi khasyatin wa tuqan, dengan sebutan takwa dan takut pada Allah. Bahkan fil hasri fi innama, diberi adatul hasr, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allahu Akbar. Begitu saya tahu syair ini, ada ulama semacam ini, malu rasanya saya kalau melihat orang zaman sekarang berebut ingin menjadi ketua MUI, berebut ingin menjadi ketua NU. Malu saya. Sampai di mana ilmumu? Sampai di mana rasa takutmu dibanding ulama-ulama kita itu, yang oleh Allah disebut innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Saudara, ini yang kedua. Yang ketiga kapan-kapan lah ya. Kalau ada sarapannya, entah ada sarapannya ini. Tak usah lama-lama. Tak usah ada tanya jawab, sudah lewat waktunya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua diberi oleh Allah keberkahan umur,
keberkahan ilmu dan keberkahan anak-anak keturunan yang soleh solehah.